Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bambang Sadono, di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur kalau ada masalah bisa memberi solusi. Kali ini saya bersama Bapak Budi Santoso, MSI, MPD, Ketua Musyawarah Kerjasama Kepala Sekolah SMA se-Jawa Tengah. Apa kabar Pak? Sibuk sekali ini? Alhamdulillah, ya Pak, lumayan sibuk nih. Ya, apalagi tanggal 17 Juni ini akan dimulai pendaftaran peserta didik baru, PPDB istilahnya. PPDB. Ya, untuk tahun 2020. Ya. Mungkin ada informasi yang perlu diketahui Pak, baik pada calon siswa maupun para orang tua yang secara umum mungkin bisa diberikan. Terima kasih Pak. Untuk PPDB tahun 2020 ini, alhamdulillah semuanya nanti akan dilaksanakan secara daring atau secara online. Jadi siswa sudah tidak perlu lagi datang ke sekolah untuk menyerahkan berkas. Berkas bisa diupload melalui handphone saja, sehingga bisa didaftarkan dari rumah masing-masing. Saya memang membaca ketentuan itu Pak. Yang saya bayangkan itu kalau terjadi data-data atau apa itu persyaratan itu yang tidak valid atau entah seperti apa, itu pengecekannya gimana Pak? Untuk yang data yang diupload, salah satu data adalah fakta integritas. Jadi fakta integritas ini nanti isinya adalah mereka menyatakan apabila data yang diupload ini tidak benar peruntukannya, maka calon peserta didik bisa dikeluarkan dari sekolah. Sehingga dia yang menurut ketentuan kemarin diterima, karena datanya tidak sesuai peruntukan, maka dia menjadi bisa tidak diterima. Tapi kan itu prosesnya bisa panjang Pak. Jadi kalau sudah terlanjur terjadi itu, kalau jumlahnya banyak bisa agak repot tuh Pak kira-kira. Ya, ini kita memang melatih masyarakat untuk lebih disiplin dan jujur pada diri sendiri dan lingkungannya, sehingga diharapkan proses ini juga diikuti oleh masyarakat agar mereka mematuhi peraturan yang ada. Jadi mari kita mulai sendiri-sendiri. Ini mulai pertama kali Pak Budi ya? Kalau yang kemarin kita ini yang ketiga Pak, yang online Pak. Tapi untuk yang verifikasi berkas dilaksanakan di belakang setelah daftar ulang, pada saat daftar ulang baru tahun ini Pak. Oh gitu. Pak Budi, itu kan pertimbangan penerimaan siswa baru, itu kan ada beberapa pertimbangan ya, antara lain zonasi, kemudian afirmasi, kalau nggak salah kemudian inklusi, kemudian prestasi. Nah, bisa nggak diterangkan komposisi itu yang diterima itu masing-masing berapa persen Pak? Baik, ini ada 4 jalur. Yang pertama adalah jalur zonasi. Jalur zonasi ini adalah maksimal 50%. Minimal 50%. Minimal 50% dari daya tampung sekolah. Kemudian jalur prestasi maksimal itu adalah 30%. Kalau jalur satunya lagi jalur mutasi orang tua itu 5%, dan jalur afirmasi itu 15%. Itu kalau melihat komposisi itu, jadi anak-anak yang berprestasi ini komposisinya termasuk kecil ya Pak, maksimal 30%, itu kelihatannya kan dicampur itu, antara yang prestasi akademis dan yang prestasi lain-lain, ada lomba-lomba, Kalau yang 30%, karena memang roh dari penerimaan siswa didik baru ini adalah zonasi, jadi kita sesuai
aturan dari Menteri adalah 50% untuk zonasi. Ini minimal, Pak. Jadi malah lebih bisa besar lagi kalau misalnya mutasi tidak kurang dari 5%, dia akan lari ke jalur zonasi tadi. Iya. Jadi sekarang anak-anak pinter sudah nggak diistimewakan lagi gitu kira-kira, Pak ya? Diistimewakan, Pak, tetap, Pak. Nanti, karena ada 30% itu, Pak. Jadi nanti harapannya yang pinter-pinter itu bisa menyebar kemana-mana, sehingga semua SMA itu maju bersama, insya Allah hebat semua. Maksud saya kan, dia pertama udah kalah sama zonasi, kedua kalah lagi sama afirmasi, sehingga prestasi dikurangi lagi, karena ada prestasi yang bukan akademis, misalnya prestasi entah kesenian, entah olahraga itu juga ada di situ gitu. Itu komposisinya gimana, Pak? Kebetulan yang untuk sekolah-sekolah tertentu kemarin ada membuka kelas khusus olahraga. Ini proses pendaftarannya sudah berlangsung kemarin. Jadi kalau misalnya prestasinya olahraga, dia bisa ikut ke kelas khusus olahraga kemarin. Tapi kalau misalnya dia mau ambil jalur prestasi untuk yang kelas reguler besok, dia juga bisa. Jadi ikut yang 30% itu tadi. Pak Budi, selama ini kan dalam kasus yang zonasi itu seringkali ada protes. Pak, sekolah saya itu, rumah saya sebenarnya dekat sekolah. Cuma kalau dengan balai desa itu jauh. Nah, padahal ukurnya itu antara sekolah dan kantor kelurahan kalau nggak salah. Ya. Betul, kantor desa. Ya. Iya, Pak. Ini memang pengukurannya pakai kantor desa, karena memang ini akan lebih memudahkan juga, Pak. Kalau misalnya per rumah, nanti malah rumit lagi, karena pengecekan rumahnya juga pusing. Jadi memang semua mengandung risiko. Nah, yang penting kalau ada perselisihan kayak begitu, Pak. Jadi misalnya kenyataannya dia bisa membuktikan bahwa sebenarnya dia zonasinya lebih dekat, cuma karena diukur ke kelurahan maka jadi lebih jauh. Itu masih ada nggak cara-cara untuk menyelesaikan? Yang itu nanti kalau misalnya anak-anak yang seperti itu dia bisa memilih pakai jalur prestasi, Pak. Jadi kalau anak yang di dalam zona, kalau dia tidak yakin masuk ke dalam jalur zonasi, dia bisa memanfaatkan melalui jalur prestasi. Jalur prestasi apabila dia ada di dalam zona, maka dia mendapatkan tambahan poin 2,25, Pak. Oh, iya. Itu 2,25 sudah cukup tinggi, Pak ya? Itu sudah cukup tinggi, itu sama dengan juara tingkat kabupaten, juara 1 tingkat kabupaten. Iya. Saya memang melihat juga di dalam aturan itu ada solusi sebenarnya, yaitu bahwa kalau masih dalam radius 1 RW kalau nggak salah dengan sekolah itu, dia langsung diprioritaskan, tidak melihat jarak kelurahan itu ya. Kalau misalnya dia 1 RW dengan sekolah itu berada, maka zonanya adalah zona 0 km. Pak Budi, itu yang lomba-lomba itu ya, itu kan biasanya agak rawan itu. Sertifikat-sertifikat itu selama ini ya, tapi saya nggak tahu ini nanti masih menjadi masalah atau enggak, apalagi cara verifikasinya seperti tadi cuma di-upload tadi, itu bisa potensi persoalan itu. Apakah ini sudah diantisipasi oleh panitia ini? Ya, ini untuk mengantisipasi karena kejuaraan itu banyak, maka panitia sudah memuat daftar-daftar nama-nama kejuaraan tersebut. Kejuaraan itu dibagi menjadi 2, Bapak. Kejuaraan yang berjenjang dan tidak berjenjang. Yang berjenjang, dia akan dapat nilai, kalau misalnya juara internasional atau juara 1 provinsi, dia bebas memilih sekolah. Tapi kalau misalnya dia itu masuknya nanti juara yang tidak berjenjang, itu diakui juga, tapi nilainya berbeda. Untuk juara internasional hanya 3,00, juara nasional, juara 1 2,250. Ini sama dengan juara berjenjang, tapi tingkat kabupaten. Biasanya apakah masih memerlukan apa, Pak? Legalisir? Ya, legalisir dari dinas pendidikan itu juga masalah juga itu biasanya.
Ini kalau dulu-dulu kita kan legalisir, tapi sekarang nanti tidak diperlukan lagi. Kita melatih masyarakat untuk jujur pada dirinya sendiri, dan kita percaya pada surat itu tadi, surat yang integritas, fakta integritas yang diupload oleh mereka. Sehingga kalau besok waktu pendaftaran ternyata itu tidak benar, maka bisa kita gugurkan ke pesertaan peserta didik tersebut. Iya, saya kira ini sebuah semangat yang bagus Pak Budi untuk mempercayai masyarakat. Tapi pengalaman kita kan ketika ada afirmasi untuk anak yang kurang mampu atau orang miskin, kan kemudian ada surat miskin itu, semua orang punya keterangan surat miskin itu. Jadi gini Bapak, untuk yang kita nanti pakai database yang ada di Dinas Kependudukan Pak, Disduk Capil Pak. Jadi begitu anak memasukkan NIK, maka itu nanti akan terkoneksi sama Dinsos, apakah anak ini ada masuk keluarga miskin. Kalau dia masuk, berarti dia nanti bisa menggunakan jalur afirmasi. Jadi kalau tidak miskin, dia tidak bisa masuk ke jalur afirmasi. Atau dia juga dari petugas COVID itu tadi, Pak. Jadi yang orang tuanya ikut menangani COVID, maka dia bisa menggunakan jalur afirmasi tersebut. Ini anak dari petugas yang menangani COVID, ini kan afirmasi baru untuk tahun ini. Nah, ini juga yang mengesahkan itu kan Dinas Kesehatan kalau tidak salah. Kalau yang data itu kita dapat dari Dinkes, Pak. Dari Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan. Jadi cuma menerima. Jadi nanti kalau ada persoalan di Dinas Kesehatan, ya yang di pendidikan ini cuma menerima dampaknya lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita juga berharap semoga Dinkes juga menjaga kredibilitasnya juga. Karena itu persoalan juga sulit Pak. Saya sudah tanya kepada Kepala Dinkes Jawa Tengah memang, Pak itu caranya gimana? Dia bilang, oh saya pakai itu Pak, ketentuan siapa yang bisa mendapat tunjangan katanya. Siapa yang bisa mendapat tunjangan dari Departemen Kementerian Kesehatan karena dia dianggap petugas COVID. Nah, itu mereka bisa dapat bonus anaknya supaya mendapatkan afirmasi ini gitu. Ya, tapi mudah-mudahan sekali lagi seperti Pak Budi tadi, kita berharap semua jujur lah ya. Jadi kalau jujur percuma itu nanti bersaing yang artinya yang jujur bisa terkalahkan oleh berbagai model ini. Pak Budi, saya mau tanya sedikit itu. Itu di balik yang apa tadi Pak, yang pindahan ya, apa namanya? Mutasi orang tua. Yang mutasi. Kenapa anak-anak guru ditaruh di situ Pak? Kenapa nggak terus terang aja dikatakan bahwa ini ada afirmasi untuk anak guru gitu? Anak guru ini kebetulan memang ada undang-undangnya Pak. Jadi memang disebutkan di situ, dari peraturan menteri itu menyebutkan untuk anak guru tersebut, sehingga kita memasukkan anak guru masuk ke jalur mutasi orang tua. Jadi tidak afirmasi tapi mutasi karena ini berkaitan dengan pekerjaan orang tua itu tadi. Iya, tapi rasanya kok kalau seperti itu kayak ada apa ya? Ya udah terus terang aja bahwa anak guru memang perlu mendapat perhatian gitu. Artinya kalau mutasi ini kan campur-campur dengan yang lain juga kan? Karena yang kebetulan sesuai dengan yang pernah kita lakukan 2 tahun terakhir ini, hanya mutasi ini yang sebagian belum terpenuhi Pak. Dari 5% itu sebagian besar tidak terpenuhi oleh jalur mutasi ini. Karena memang yang menggunakan jalur mutasi ini sangat kecil sekali. Sesuai data 2 tahun terakhir pakai online. Ya, betul Pak Budi, itu mungkin cara kebijakan untuk menyelesaikan masalah saya kira nggak apa-apa. Saya cuma khawatir aja kalau ini dibaca oleh masyarakat, kenapa Dinas Pendidikan ini nggak terus terang, kenapa harus ditaruh di situ gitu loh. Ada kesan kayak disembunyikan gitu loh Pak. Sebenarnya enggak juga, karena ini memang sudah diumumkan jauh-jauh hari dan ada di stated di dalam juknis juga. Dan sebenarnya ini pertentangannya juga luar biasa.
Kenapa kok hanya anak guru, sedangkan anak karyawan tidak? Padahal TU juga mengabdi dan bekerja di situ. Tapi karena TU itu tidak ada di dalam Permendikbud itu, kita juga tidak berani memasukkan itu tadi. Iya, iya. Justru itu, Pak. Jadi ini saya cuma cuma khawatir kalau itu nanti jadi kontroversi gitu. Dan mudah-mudahan kalau itu masih wajar lah, masa guru yang mengajar anak-anak orang lain, masa anaknya sendiri nggak dapat tempat gitu. Logika itu sebenarnya cukup masuk akal. Cuma secara administrasi itu saya khawatir kalau itu dipersoalkan gitu. Jadi ini kan pendaftaran mulai tanggal 17 sampai 25 ya Pak? Tanggal 25 aja Pak. Ya. Kemudian pengumuman tanggal 30 Juni. Itu masih pakai cadangan-cadangan atau enggak Pak? Tidak Pak. Nanti pengumuman langsung kalau misalnya jumlah di sekolah kami katakanlah 432, langsung diumumkan 432 sesuai kuota. Ini bisa dipotong apabila di kelas 10 ternyata ada yang tidak naik kelas. Maka yang tidak naik kelas itu masuk ke dalam situ. Nah, biasanya kan begini Pak, ada anak-anak yang mendaftar ke sekolah-sekolah favorit, tapi ketika melihat pesaingnya itu dia tahu bahwa yang lebih masuk ke persyaratan itu lebih banyak, dia kemudian pindah ke tempat lain. Itu waktunya berapa lama itu Pak, diberi waktu untuk? Sepanjang hari sampai tanggal 25 itu Pak. Dia bisa pindah-pindah kemana saja. Ya. Jadi ranking langsung diumumkan tiap hari di situ Pak ya? Ranking langsung diupload setiap hari, anak bisa melihat real time. Sebenarnya anak-anak nggak usah pindah-pindah karena mereka itu mempunyai 3 kesempatan di 3 sekolahan Pak. Jadi anak Semarang misalnya daftar di SMA 1, SMA 3 dan SMA 5, dia tinggal duduk manis melihat di SMA 3 masuk apa enggak. Tergantung pilihannya. Kalau pilihan pertama di SMA 3, maka dia pantau terus di SMA 3. Kalau sudah enggak masuk, pilihan kedua di SMA 5 masuk apa enggak. Oh, jadi langsung sistem memindahkan dia ke pilihan yang berikutnya gitu Pak ya? Betul, jadi mereka tidak otang-otong seperti yang kemarin harus pindah, ini berkas diambil, tidak lagi. Lalu ini Pak, saya kemarin mendapat kabar ya, memang bukan SMA, tapi di SMK. Ada yang terpaksa mengurangi rombelnya, itu kan mengurangi kelasnya itu karena guru-gurunya kurang. Nah, maksud saya ini untuk SMA ada nggak yang tahun ini mengurangi jumlah penerimaan siswa barunya, Pak? Kalau kita mengurangi tidak, Pak, karena ada policy bahwa kita malah tidak boleh menambah. Sebenarnya kita ya, kalau sekolah-sekolah yang favorit itu jumlah muridnya biasanya kelebihan, Pak. Tapi yang untuk sekolah-sekolah yang non-favorit biasanya kekurangan murid. Oleh karena itu, kemarin ada kebijakan bahwa kita tidak boleh menambah rombel atau peserta didik dari tahun yang kemarin. Jadi kalau menurut perhitungan Pak Budi, itu antara yang daftar, kemudian dengan yang diterima, itu perbandingannya seperti apa? Artinya masih ada berapa sisa yang tidak akan diterima di SMA negeri? Kalau sebenarnya bukan masalah berapa yang tidak diterima di sekolah negeri, tapi kadang-kadang juga ada yang mereka memang langsung mendaftar di sekolah swasta, Pak. Jadi tidak semuanya lulusan SMP mengarah ke sekolah negeri. Bahkan untuk yang SMP sekarang, yang MAN kan sudah selesai melakukan pendaftaran. Jadi ini kita tinggal SMA dan SMK nanti bersaing untuk mendapatkan murid itu tadi. Ya, jadi pertanyaan saya ini mengarah begini. Kira-kira setelah PPDB Pak ya istilahnya, PPDB ini untuk SMA dan SMK negeri itu masih ada berapa kira-kira yang mereka tidak diterima sehingga dia masih harus mencari sekolah gitu kira. Kalau jumlah pastinya saya kurang tahu Bapak, tapi kalau melihat hanya seperti misalnya di SMA di Kabupaten Pati itu hanya ada 8 SMA negeri. 8 SMA negeri itu kalau misalnya kita melihat SMP yang ada di Pati ini sangat-sangat kekurangan sekali daya tampungnya yang bisa masuk ke negeri.
Jadi kalau misalnya untuk khusus SMP di Kabupaten Pati, kira-kira prosentasenya ya yang bisa masuk ke negeri itu 40-50%, Bapak. 40-50% ya. Yeah. Kalau SMA se-Jawa Tengah Kabupaten Pati yang SMA itu, yang negeri itu hanya 8, tapi yang swasta sampai 17 sekolah. Ya. Jadi maksud saya ini kan penjenengan MKKS ini kan juga meliputi sekolah swasta. Jadi setelah itu kan giliran swasta nanti yang akan menyeleksi gitu ya. Nah, jadi lebih banyak mana Pak? Kira-kira yang akan ditampung di swasta dengan yang di negeri? Mestinya di negeri, Bapak. Mestinya di negeri. Mestinya di negeri. Kalau melihat persentase, walaupun kita 8, swastanya ada 17 itu tadi yang di Pati saja, itu jumlah 8 itu sangat banyak sekali, karena hampir setiap sekolah itu yang diterima 432. Tapi yang swasta kan banyak yang sedikit, yang besar hanya 2 sekolah saja. Itu kalau begitu selesai ditutup tanggal 25, kemudian diumumkan tanggal 30. Seandainya tidak semua daftar ulang, sudah tetap nggak bisa diisi Pak ya? Jadi kosong, nggak ada cadangan ya? Itu dimungkinkan sekali kalau misalnya ada siswa yang mau mendaftar ke situ, nanti kalau misalnya ada kebijakan offline, Pak. Jadi sekolah-sekolah yang masih kekurangan murid seperti tahun yang lalu bisa diadakan kebijakan offline, sehingga bisa menerima murid lagi setelah ada pengumuman itu tadi. Ya. Lalu itu bebas atau tetap mengambil dari sistem yang sudah ada itu, Pak? Itu biasanya anak-anak yang diambil mereka sebenarnya sudah ditempatkan, Pak. Jadi kalau misalnya seperti ini, anak yang sudah mendaftar di SMA 1, 2, 3, katakanlah dia tidak diterima di 1, 2, 3, maka oleh sistem akan ditempatkan di sekolah yang mungkin agak jauh dari tempatnya, tetapi dia bisa diterima di sana. Nah, biasanya yang seperti ini, mereka nanti karena merasa jauh dari tempat tinggalnya, mereka tidak jadi melanjutkan ke sekolah tersebut, sehingga bangkunya kosong itu tadi setelah daftar ulang. Jadi artinya bangku yang tidak dipakai masih bisa dimanfaatkan gitu Pak ya. Jadi betul, ada kemungkinan seperti itu. Jadi masyarakat bisa juga mengamati gitu ya, kira-kira peluang masih bisa nggak ke situ gitu ya. Itu diumumkan terbuka atau harus aktif menanyakan ke sekolah Pak? Sebenarnya itu mestinya harusnya ya sesudah daftar ulang, kalau tidak mau daftar ulang ya dia secara peraturan ya tidak bisa ditambah Pak, sehingga nanti biar dia sekolah di sekolah swasta itu tadi. Nggih Pak Budi Santoso, Ketua Majelis Kerjasama Kepala Sekolah SMA se-Jawa Tengah. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan Pak, baik untuk para calon siswa maupun para orang tua yang penting diperhatikan. Untuk calon siswa dan orang tua, untuk nanti menghadapi besok pagi tidak usah berjubel-jubel pagi-pagian. Ini tidak masalah pagi-pagi atau siapa cepat dia mendaftar akan dapat, tapi ini nanti oleh sistem. Dan nggak usah datang ke sekolah, kita tetap patuhi protokol COVID, sehingga cukup mendaftar melalui dari rumah saja. Jadi itu dimulai jam 00 atau jam 7 pagi, Pak? Jam 7 pagi, Pak. Jam 7 pagi ya. Artinya sistemnya itu dibuka jam 7 pagi ya. Nanti kita masih punya waktu sampai tanggal 25, jam 4 tanggal 25. Iya. Baik Pak Budi Santoso, MSc MPD, Ketua Majelis Kerjasama Kepala Sekolah SMA se-Jawa Tengah. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan ya ini memberi bekal kepada masyarakat yang biasanya orang tua ini sudah mulai gelisah kalau anaknya mau masuk sekolah ini dapat tempat atau tidak ya. Selamat bekerja, mudah-mudahan lancar, tidak ada apa-apa Pak. Ini kalau musim begini kan ini biasanya deg-degan ini nanti kalau ada masalah-masalah. Sekali lagi matur nuwun, sukses.
Dan mudah-mudahan tetap memantau channel Inspirasi Jawa Tengah dan mudah-mudahan bisa membantu untuk masyarakat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.